Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pasca longsor di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, warga turun ke jalan minta bantuan. 2.861 lembar surat suara di Medan rusak. BPN Toba Samosir menuju bebas korupsi dan pelayanan prima. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang semua hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Belasan warga desa Pengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara turun ke jalan meminta bantuan kepada pengendara yang melintas pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan 2 unit rumah tertimbun sedalam 50 meter. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk mengevakuasi sebagian barang yang masih bisa diselamatkan. Pasca terjadinya longsor di Jalan Besar Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, belasan warga desa turun ke jalan meminta bantuan sukarela kepada pengendara yang melintas. Hal ini dilakukan untuk membantu korban yang tertimpa musibah. Kegiatan pengutipan sumbangan ini akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Uang yang terkumpul akan diberikan kepada korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kondisi cuaca baik, warga akan bergotong royong untuk membantu mengevakuasi barang yang masih bisa terselamatkan dari dalam jurang sedalam 50 meter. Posko pengutipan untuk bantuan sukarela dari orang yang melintas. Bang, posko ini kita buka dari kapan ini, Bang? Mulai tadi pagi sekitar jam 8. Mungkin kita tutup nanti jam 6 sore. Akibat curah hujan yang tinggi, 2 unit rumah mengalami longsor. Tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 2 hari pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, belum ada bantuan dan tindakan dari pemerintah setempat untuk membantu warga. Dua hari pasca banjir bandang, suasana di lokasi terjadinya banjir bandang masih dibiarkan begitu saja. Sampah dan puing yang terbawa banjir masih dibiarkan berserakan. Begitu juga dengan ratusan batang pohon yang terbawa arus masih berada di lokasi yang sama saat banjir melanda. Belum ada tindakan apapun dari pemerintah Kabupaten Langkat untuk membantu membersihkan lokasi atau membantu warga yang bangunan miliknya tersapu banjir. Menurut warga, pemerintah Kabupaten Langkat hanya baru sebatas mendata kerusakan saja. Warga berharap pemerintah Kabupaten Langkat memberikan bantuan berupa peralatan dan kendaraan alat berat untuk membersihkan puing sampah maupun kayu gelondongan yang berserakan di sepanjang aliran sungai. Selama 2 hari ini, warga setempat hanya mengandalkan peralatan seadanya untuk membersihkan bekas banjir. Dari data pihak Kecamatan Bahorok, 8 villa rusak, 1 jembatan putus, 36 kios dan warung warga hanyut tersapu banjir, dan 16 ekor ternak sapi dan kambing hanyut. Lokasi banjir bandang justru ramai didatangi warga yang ingin melihat lokasi kejadian. Warga penasaran dengan banjir bandang yang melanda 2 kawasan wisata Landak River dan Salang Pangeran. Lihat ini banjir ini. Setahu abang ini kenapa nih, Bang? Hah? Setahu abang ini kenapa ini? Ya ini ya bencana alam lah ya. Bukannya ada ilegal, gak ada. Ini karena banjir kita aja. Dan Tahunya dari mana, Bang? ya dari kawan-kawan lah itu. Ya. Ini karena pembalakan liar atau longsor atau gimana? Enggak ada kepala ya, longsor gitu. Mungkin longsor ini loh. Ya, longsor. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Warga Jalan Bunga Sedap Malam 8, Kota Medan dihebohkan dengan kemunculan seekor ular piton yang masuk ke rumah warga. Ular berukuran cukup besar itu ditemukan di belakang mesin pendingin ruangan salah satu rumah warga.
Ular piton sepanjang 3 meter ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di depan rumah warga bernama Fendi Fernando Pinem. Saat ditemukan, ular tersebut sedang melilit di belakang mesin pendingin ruangan. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong ditinggal oleh pemiliknya. Kemudian warga meminta pertolongan kepada petugas damkar Kota Medan. Petugas sempat kewalahan mengevakuasi ular piton saat berada di mesin pendingin ruangan tersebut karena ular sempat melawan dan berusaha melarikan diri dengan masuk melalui ventilasi. Ular yang diduga berasal dari semak belukar di sekitar pemukiman warga tersebut akhirnya berhasil ditangkap. Usai dievakuasi, ular piton tersebut kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran Kota Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah selesai menyortir dan melipat surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Hasilnya KPU Medan menemukan surat suara yang tidak layak atau rusak sebanyak 2.861 lembar. Rencananya surat suara yang rusak tersebut akan dicetak ulang oleh penyedia surat suara. Selesai tahap sortir dan pelipatan surat suara yang dilakukan selama 5 hari, KPU Kota Medan menemukan sebanyak 2.861 lembar dari 1.643.175 lembar surat suara yang tidak layak atau rusak. Surat suara yang tidak layak adalah surat suara yang lembarnya tidak simetris, robek, tintanya meluber hingga salah satu foto pasangan calon yang berwarna gelap atau tidak sesuai dengan spesimen yang telah disepakati. Untuk menggantikan surat suara yang rusak, KPU akan berkoordinasi dengan perusahaan penyedia surat suara untuk melakukan pencetakan ulang. Rencananya surat suara yang rusak akan dimusnahkan sesuai petunjuk teknis KPU RI dengan disaksikan pihak-pihak terkait yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah, 2.891 suara ini macam-macam ya persoalannya. Ada yang tercoret, lalu kemudian tintanya meluber, ada guratan, lalu kemudian ada yang sobek. Nah, jadi macam-macam. Jadi ketika sudah kita lihat tidak layak untuk digunakan, termasuk yang ketika ada gambar terlalu hitam, itu langsung kita asingkan agar tidak terkirim ke TPS. Totalnya sekitar 2.891. Untuk pemusnahan kapan rencananya, Bang? Ini sedang kita bincangi, dirapatkan dulu nanti di KPU, karena kan baru selesai nih hari. Surat suara ini akan didistribusikan ke 4.299 TPS yang terbagi di 21 kecamatan di Kota Medan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kehadiran Anton Saragi dan Rospita Sitorus sebagai calon bupati dan calon wakil bupati untuk Pilkada Simalungun pada 9 Desember 2020 ternyata mendapat respon baik dari masyarakat Simalungun. Mereka mengaku pasangan nomor urut 4 ini cocok memimpin Simalungun 4 tahun ke depan. Untuk memimpin Kabupaten Simalungun yang memiliki 32 kecamatan, harus orang yang memiliki visi misi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terutama di bidang pelayanan masyarakat di seluruh sektor, mulai tingkat desa, kecamatan, maupun tingkat kabupaten. Kehadiran Anton Saragi berpasangan dengan Rospita Sitorus menjadi calon bupati dan calon wakil bupati Simalungun periode 2021 hingga 2024 ternyata mendapat dukungan besar dari masyarakat. Salah satu pendukung Anton Saragi dan Rospita Sitorus mengaku memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor 4 ini karena dinilai cocok memimpin Simalungun 4 tahun ke depan.
Jika Anton Rospita terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, masyarakat yakin Kabupaten Simalungun dapat menjadi lebih baik. Puas ya. Jadi penilaian Bapak piye? Ya Pak, pas lah Pak. Pas ya. Cocok nggak ikut jadi mimpin? Cocok ya. Alasannya apa cocok? Karena pun dia ngomong dia tata kerja itu api. Apa? Tata kerja kerja ini api. Oh, kerjanya bagus. Jadi Bapak dukung ini? Dukung ya. 100% dukung. Jadi semoga pasangan Anton ini menang, mimpin Simalungun. Nah, nanti kalau udah mimpin Simalungun harapannya apa? Harapnya ya diperhatikan lah yang Bapak ini diperhatikan gitu loh. Masalah jalan, petani. Kalau masalah petani apa kira-kira yang perlu dibantu? Padi. Ya. Padi sama sawit. Bantuan sama ternak juga. Berarti untuk mewujudkan harapan tadi Bapak mendukung ini ya? Iya. Mendukung ya. Setelah ketemu senang apa enggak nih? Senang puas. Ya. Udah nengok langsung orangnya, calonnya, udah turun langsung. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, dari 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Simalungun, Rospita Sitorus merupakan satu-satunya peserta wanita dan menjadi kebanggaan wanita Simalungun. Kehadiran Rospita Sitorus sebagai salah satu calon wakil bupati di Simalungun memiliki kebanggaan tersendiri bagi kaum Hawa, di mana dari 4 pasangan calon yang maju di Pilkada Simalungun, Rospita Sitorus satu-satunya peserta wanita. Kebanggaan masyarakat Simalungun khususnya kaum ibu atas kepesertaan Rospita Sitorus sebagai calon Bupati Simalungun. Diketahui saat pasangan calon nomor urut 4 ini melakukan roadshow ke tingkat desa di Kecamatan Ujung Padang. Sambutan hangat dan gembira kaum ibu kepada Rospita Sitorus saat berkunjung terlihat ketika pasangan calon dari Partai PDI Perjuangan, Nasdem dan PAN itu menyampaikan visi misi untuk membangun Simalungun disambut baik oleh masyarakat. Mereka berharap jika Rospita Sitorus nantinya terpilih sebagai wakil bupati, bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi wanita demi kepentingan bersama. Saya senang, bangga karena ada wakil dari perempuan. Jadi harapannya ya bisa mendukung dari kaum perempuan. Apa? Mendukung dari anggota perempuan. Oh, mewakili suara perempuan. Jadi bangga. Jadi kalau sekarang kan ibu kan udah bangga nih. Mendukung nggak ini? Mendukung 100%. Mendukung 100%. Jadi harapannya nomor 4 ini bisa menang lah ya di Pilkada nanti ya. Amin. Jadi kalau sudah menang nanti apa permintaannya sebagai masyarakat? Ya masyarakat bikin maju lah kita ya. Semakin maju, masyarakatnya semakin maju ya. Penting berprestasi. Dari 636.303 orang daftar pemilih di Kabupaten Simalungun, 52% adalah perempuan. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kantor Pertahanan Kabupaten Toba Samosir menggelar deklarasi pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani. Kegiatan ini digelar pada 23 November 2020.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir petugas dari Kejaksaan Negeri Tobasa dan pihak kepolisian dari Polres Tobasa sebagai pembicara. Dua lembaga penegak hukum ini menyampaikan soal bahaya korupsi, juga ancaman yang menjerat para pelaku pelanggar hukum. Seluruh pejabat di lingkungan BPN Samosir juga turut membacakan dan menandatangani fakta integritas. Zona integritas ini adalah sudah merupakan kewajiban, ya, di mana kita sekarang ini kan dituntut untuk melayani itu kepada masyarakat. Yang dulunya kita dilayani, sekarang kita yang melayani masyarakat. Dengan adanya pencanangan zona integritas ini, mudah-mudahan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi dari kantor pertanahan kantor pertanahan Toba. Pelaksanaan pendeklarasian pembangunan zona integritas ini adalah merupakan suatu kewajiban tuntutan reformasi birokrasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Termasuk juga kementerian kita juga sudah menetapkan nilai-nilai kementerian supaya kita melayani profesional dan terpercaya. Melayani dalam arti kita melayani sesuai dengan prosedur, sesuai dengan jangka waktu, dan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan. Lewat deklarasi ini, diharapkan pelayanan BPN Toba Samosir semakin baik, bersih, jujur, dan transparan terhadap setiap masyarakat. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sebagian lahan pertanian di Desa Klorogan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur berhasil diubah oleh pihak desa setempat menjadi lokasi agrowisata dengan sejumlah tempat swafoto dan edukasi pertanian organik. Wisata yang baru dibuka ini memberikan nuansa alam pedesaan dengan hamparan bunga dan berbagai tanaman pertanian. Sebuah agrowisata pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, sejak sepekan terakhir mulai menjadi perbincangan di media sosial setempat. Wisata yang baru dibuka ini memberikan nuansa alam pedesaan dengan hamparan bunga refugia dan berbagai tanaman pertanian. Lahan pertanian yang awalnya hanya berfungsi untuk bercocok tanam padi, berhasil diubah oleh pemerintah wilayah setempat menjadi lokasi wisata edukasi tentang pengendalian hama dan ketahanan pangan, lengkap dengan sejumlah tempat swafoto. Manajemen tanaman sehat, itulah nama wisata yang dikelola oleh desa ini. Dalam pengelolaannya, manajemen tanaman sehat atau MTS turut serta melibatkan kelompok tani desa setempat. Adapun alasan pemilihan tanaman bunga refugia sebagai ikon wisata, karena diharapkan akan memberikan edukasi bahwa tanaman tersebut dinilai sangat efektif dalam pengendalian hama, utamanya adalah wereng dan tikus. Selain itu, sejumlah tanaman lain seperti sayur mayur dan tanaman padi juga terlihat tumbuh subur di lahan seluas 1 hektar tersebut. Para petani menggunakan pupuk organik buatan sendiri dan telah mampu mengendalikan hama dengan cara biologis tanpa menggunakan pestisida. Ini menjadi wahana edukatif bagi petani di wilayah Klorogan dan desa-desa di sekitarnya. Harapan kami apa? Petani itu agar tidak istilahnya tergantung kepada pestisida. Sejumlah tempat swafoto juga tersedia di berbagai sudut agrowisata ini, mulai dari berlatar belakang bunga yang penuh warna-warni, hingga menara berlatar belakang suasana alam pedesaan yang masih terlihat asri. Jadi bisa dilihat kan setiap jalur itu punya spot foto masing-masing. Nah itu bisa jadi satu alasan tempat ini bisa menjadi tempat wisata yang baik. Sejauh ini antusias masyarakat untuk berkunjung ke tempat tersebut sudah mulai meningkat. Terbukti banyak para wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari Madiun, namun juga dari berbagai daerah luar kota seperti Surabaya hingga Jakarta.
Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumun hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.